Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada orang yang sebelum hidup berumah tangga, hidup berkeluarga, suka sekali ingin punya keluarga. Tetapi ketika hidup berumah tangga, hidup berkeluarga, malah dia merasa tidak nyaman dan tidak malah menghargai dan mencintai keluarganya. Padahal setiap hari Allah memberikan 3 harta kepada manusia yang seringkali manusia tidak sadari di dalam kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan. Kita bersyukur bahwa Allah memberikan kehidupan kepada kita. Maka itu ketika Dia memberikan kehidupan kepada kita, berarti ada pengharapan di dalam hidup ini. Yang kedua adalah harta kedua adalah kesehatan. Kalau kita mempunyai hidup, kita punya rezeki. Tetapi kalau kita tidak punya kesehatan, apalah artinya itu semua? Maka itu kesehatan juga menjadi sangat penting di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, harta ketiga yang Allah berikan adalah keluarga. Keluarga adalah tempat untuk bersandar, untuk kembali bercerita, men-sharingkan pengalaman-pengalaman. Di dalam keluarga itulah tempat untuk saling berbagi cinta kasih, saling mengampuni, saling memaafkan, saling mendukung satu sama lain. Tetapi 3 hal ini seringkali tidak pernah disyukuri oleh banyak manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus, di mana Santa Monica pada usia 20 tahun dia menikah dengan seorang pemuda yaitu Patricius yang kafir, yang mabuk, yang cepat naik darah. Tetapi dalam pernikahannya itu keluarga kecil ini menghasilkan anak-anak. Dari semua anak-anak yang paling dia khawatirkan adalah Agustinus. Nah, pada saat pertemuannya, perkenalannya bersama dengan Santo Ambrosius, itu yang membawa jalan kepada Agustinus untuk bertobat. Dan kita lihat apa buah dari doa-doa bagi Santo, doa-doa dari Santa Monica bagi Agustinus dan suaminya. Mereka bertobat, suaminya bertobat, dan Agustinus pun bertobat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita belajar bagaimana Yesus ketika melihat seorang janda yang kehilangan anak tunggalnya. Yesus bisa merasakan perasaan itu. Janda tersebut pasti sudah kehilangan suami dan dia juga harus kehilangan anaknya. Itu berarti harta yang luar biasa. Dia sudah merasa kehilangan harta itu. Harta yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu suami dan anaknya, itu sudah pergi karena meninggal dunia. Nah, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melihat bagaimana seorang janda itu kehilangan anaknya, Yesus tahu perasaan sedih kehilangan tersebut. Mengapa demikian? Karena dia juga pernah melihat bagaimana mamanya kehilangan Santo Yosef, dan Yesus bisa merasakan bagaimana sulitnya seorang single parent, orang tua yang sendiri membesarkan anak-anaknya, dan Yesus tahu perasaan tersebut. Maka itu tidak heran, tanpa diminta oleh janda tersebut, Yesus segera menghampiri usungan dan membangkitkan anaknya. Karena Yesus tahu kehilangan anak itu merupakan kehilangan harta yang paling indah. Dengan mengembalikan harta tersebut, maka itu janda tersebut bisa bersukacita dan punya kekuatan dan pengharapan dalam menjalankan kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah ketika Tuhan memberikan keluarga kepadamu. Karena apa? Keluarga adalah tempat untuk kita bersandar, tempat kita untuk bercerita, tempat kita untuk bercengkrama, dan juga men-sharingkan banyak hal. Tetapi sayangnya banyak orang tidak pernah mensyukuri keluarga yang Tuhan berikan kepadanya. Ada keluarga yang diberikan suami yang sangat baik, istri tidak pernah bersyukur, anak-anak tidak pernah bersyukur. Ada seorang istri yang mendapat suami yang sangat baik, anak-anak yang baik, tetapi mereka tidak pernah mensyukuri pasangan dan anak-anak yang Tuhan berikan kepadanya. Ada juga anak-anak yang mendapat orang tua yang sangat baik, mereka tidak pernah mensyukuri dan tidak pernah mendoakan keluarganya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup berkeluarga memang diminta untuk saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Jikalau di dalam keluarga tidak pernah berdoa, tidak pernah bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan, keluarga tersebut sedang membuka celah yang sangat besar bagi setan, bagi kuasa jahat untuk mencerai-beraikan keluarga tersebut. Sobat-sobat, saya banyak menerima banyak cerita tentang keluarga-keluarga yang mulai retak,
yang pelan-pelan mulai akan bercerai, akan retak. Penyakitnya cuma satu, yaitu tidak pernah berdoa bersama-sama. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika engkau punya keluarga, syukurilah dalam doamu, bersyukurlah dan berdoalah bersama-sama. Dengan engkau berdoa, kau memasukkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk bekerja dengan luar biasa di dalam keluargamu. Kita belajar seperti Santa Monica yang membawa pergumulan keluarganya kepada Tuhan, dan apa yang terjadi, Patrisius bisa bertobat dan anaknya sungguh bisa bertobat, dan kita tahu Santo Agustinus akhirnya menjadi uskup dan pujangga gereja karena doa dari mamanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jika engkau pun punya pergumulan tentang keluargamu, belajarlah seperti Santa Monica, bawa semua pergumulan doamu, keluargamu kepada Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.